isu ini adalah isu yang sangat kompleks. Konflik ini adalah konflik yang sangat kompleks. Kita jangan mengkotakkan seperti orang-orang berpikiran Zionis sekarang, yaitu semuanya ini bermulai pada 7 Oktober tahun lalu. Jangan seperti itu. Karena kalau tidak ada keresahan dari teman-teman Muslim, ada permasalahan di keimanan mereka itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Villa. Ketemu lagi nih kita di episode keempat dari podcast Asyifa LKI FKUB. Istiqomah menebar kebaikan. Baik, di sini pada kesempatan sore hari ini, kenalkan saya Muhammad Asdikerbo selaku pada podcaster kita di kesempatan kali ini. Baik, di sini kita telah kedatangan tamu yang luar biasa nih dari perwakilan dari UB SJP atau UB Student Justice for Palestine nih. Baik nih, ini kita ada kedatangan bintang tamu yang keren banget nih kita di sore hari ini. Jadi di podcast yang ke episode yang keempat ini kira-kira kita mau bahas apa sih nih sebenarnya? Jadi untuk di podcast pada kali ini kita mau bahas tentang Palestina dan kondisi sebenarnya. Oh ya, sebelum itu mari sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Asdikerbo selaku podcaster pada sore hari ini. Dan juga di sini ada dari Kak Hilmi dari Fakultas Hukum. Dari Fakultas Hukum angkatan 2022. Angkatan 22 dan dari Kak Yasin Dari Filkom angkatan 22. angkatan 22. Oke, mungkin di sini kita bakal mengulik lebih lanjut nih. Kira-kira apa sih yang terjadi sebenarnya di bumi Palestina itu dan kenapa bisa nyampe kita harus memprihatinkan itu dan perhatian apa yang terjadi telah di sana itu. Baik, mungkin sebelumnya dari kita sebelum masuk ke hal intinya, mungkin kita bisa sebelumnya dari Kak Yasin sama Kak Hilmi, sebelumnya akhir ini kesibukannya apa nih? Ya, kalau aku selain di Brawijaya Students for Justice Palestine sebagai salah satu penggerak seperti itu bersama Mas Yasin dan teman-teman di UBSJP seperti itu, juga di Fakultas Hukum, di Forsa, Forum Studi Agama Islam, dan juga di DPM seperti itu. Oke, mungkin kalau dari Kak Yasin? Saya sebagai salah satu penggerak juga ya, sebenarnya dia dua yang penggerak nih. Itu juga di WAKI, di Unit Aktivitas Kerohanian Islam ya, yang LDK ya. Kan teman-teman dari LDF FK ya, saya dari LDK UB. Nah, selain itu juga mungkin ya selain kuliah ada juga ikut beberapa organisasi di Filkom juga. Jadi pengen 2 organisasi lah. Oke, ini rata-rata dari kakak-kakaknya double job gitu ya? Iya. Bahkan kayak tadi triple job gitu kayak. Ya, banyak organisasi lah. Oh, iya. Nah, terus nih kira-kira berarti sebelum kesini tuh udah siapin apa nih dari Kak Yasin sama Kak Hilmi? Kalau dari Kak Hilmi? Sebetulnya yang perlu disiapkan nggak terlalu banyak ya, karena memang selama 5 bulan terakhir kita memang concern di diskusi kepalestinaan seperti itu, tapi memang kita merasa bahwa kalau emang ketemu sama teman-teman LKI ini harus benar-benar siap, karena kita tahu bahwa teman-teman LKI ini kritis seperti itu ya. Jadi Masya Allah. Soalnya salah ngomong ya. ya seperti itu. Seperti itu aja. Mungkin kalau dari Kak Yasin sendiri? Ya mungkin ya persiapannya paling kan udah beberapa, walaupun di seberapa ya, 4 bulan 3 bulan ya 4 bulan itu kita berkiprah buat menginisiasi gerakan atau berbagainya. Ya tentu sepertinya kita juga masih agak kurang juga nih ketika diundang oleh LKI tentang mendiskusikan ini. Jadi mungkin agak mengulik-ulik lagi nih apa sih yang benar-benar kita tahu tentang Palestina, mungkin itu sih. Jadi mungkin agak apa ya, bermanfaat juga sih buat kita tentang, karena kita mengulik-ulik lagi ini sebenarnya sejarahnya bagaimana, ini kita kondisi yang sebenarnya bagaimana dan sebagainya itu. Jadi ya udah cukup mempersiapkan sih. Oke, alhamdulillah. Mungkin kalau dari kakak-kakaknya sangat siap gitu untuk menyampaikan salah satu media dakwah kita nih terkait kondisi aslinya gitu. Nah, mungkin sebelum kita masuk tadi kan dari Kak Hilmi sempat nyebut nih kayak UB SJP. Nah, itu kira-kira mungkin dari pemirsa yang nonton nih belum terlalu tahu nih untuk dari UB SJP itu apa gitu. Mungkin mau dari Kak Yasin itu Kak bisa ngejelasin. Jadi sebetulnya UBSJP ini lahir dari diskusi makan malam seperti itu ya. Diskusi makan malam seperti itu, kita merasa bahwa perlu di UB ini digerakkan kepedulian mahasiswanya soal Palestina. Kita ini ya, kita sempat melihat bahwa SJP itu sudah mulai tumbuh
di Indonesia itu di kampus-kampus lain. Ya, Itu mungkin 2 UB, bulan. UB agak telat sebenarnya Ya, hitungannya. 2 bulan 3 bulan sebelum UBSJP itu sudah ada UI, UGM seperti itu. Tapi sebetulnya gerakan SJP ini justru kita di Indonesia ini justru terinspirasi dari gerakan SJP yang sudah ada sejak tahun 90-an di Amerika. Di Amerika. Ya, di kampus-kampus yang notabene adalah kampus-kampus mohon maaf sekuler seperti itu ya. Itu sudah tumbuh gerakan SJP di sana sejak tahun 90-an. Malah yang terpicunya nih malah dari yang negara Ya. yang lebih apa kayak kapitalisme gitu ya. Betul. Jadi ketika 2 bulan 3 bulan yang 5 bulan yang lalu kita merasa bahwa di UGM sudah ada gerakan, di UI sudah ada gerakan, maka perlu kita dari hasil diskusi makan malam itu kita perlu gerakan juga UB seperti itu supaya ada SJP juga seperti itu. Mungkin tambahan ya. Jadi mungkin kenapa kita menginisiasikan juga ini dan juga gelombang SJP di Indonesia juga mulai itu salah satu utamanya karena penyerangan Israel terakhir kali yaitu di Rafah, camp pengungsian Rafah, dan itu emang sangat parah kan ya. Jadi, sangat Terakhir tuh kayak Rafa kan udah mulai wilayah terakhir kan. iya wilayah terakhir dan wilayah iya setidaknya apa tempat terakhir lah, dan itu juga kena serangan, itu menjadi sebuah apa ya, gelombang keresahan juga untuk semua orang di dunia gitu, mahasiswa terutama. Maka UB juga ikut dalam gelombang tersebut. Mulai kayak untuk menyuarakan ya Iya. dari teman-teman kakak-kakak UBSJP ini. Oke, mungkin kita langsung nih kayak pertanyaan-pertanyaan yang agak mulai ke inti nih. Mungkin yang pertama dari menurut kakak-kakak pribadi nih, kayak apa sih yang melatar belakangi adanya konflik di Palestina gitu? Oke, mungkin melatar belakangi berarti kita membahas tentang sejarah ya. Kalau tentang sejarah sebenarnya cukup panjang, sangat panjang lah. Dengan waktu 70 tahun. Ya. Seperti orang-orang berpikiran Zionis sekarang, yaitu semuanya ini bermulai pada 7 Oktober tahun lalu, jangan seperti itu. Jadi sejak 70 tahun yang lalu, tragedi ini sudah berjalan segitu lama gitu. Sejak ketika terjadi Nakba atau eksodus massal dari bangsa-bangsa Arab Palestina, yang mana tanah-tanah mereka diusir dari tanah-tanah mereka, tidak bisa kembali ke tanah tersebut. Lalu terjadi perang-perang berkelanjutan, perang 6 hari, perang dan seterusnya. Lalu akhirnya terjadi pada kondisi sekarang dengan pemetaan geografis sekarang, yang mana Gaza itu sudah terpisah dengan tepi barat, dan tepi barat masih dalam kondisi surveillance atau tetap sangat diawasi oleh orang Israel, tentara Israel. Itu tentu melatar belakangi seluruh kejadian-kejadian yang sekarang terjadi di kondisi sekarang gitu. Dengan beberapa, tentu ini masih dosa-dosa dari para pemimpin-pemimpin dunia ketika PBB memutuskan untuk membagi tanah Palestina jadi setengah untuk warga Palestina dan setengah untuk warga Israel. Itu sebuah dosa yang besar gitu. Lalu juga membiarkan terjadinya pembantaian-pembantaian oleh orang-orang negara Arab sekitarnya, itu sebuah dosa bagi para pemimpinnya itu. Tentu ini kita harus memahami bahwa jika kita tidak menyuarakan tentang Palestinaan ini, tentu kita juga berdosa karena tidak punya rasa empati terhadap mereka. Mungkin itu sih kalau untuk latar belakangnya. Oke, tadi kan kayak disebut ini kayak ini tuh dapat pengaruh juga nih dari beberapa pemimpin dunia gitu. Nah, di sini kalau misalkan menurut dari Kak Yasin dan Kak Hilmi ini kayak sebenarnya kan mereka nih kelihatannya dari dulu sampai sekarang tuh cuman kayak mungkin ngebiarin gitu ya. Terus ada yang mulai kayak mengecam dan sebagainya. Tapi kayak menurut dari Kak Yasin dan Kak Hilmi ini kira-kira sebenarnya solusi apa gitu yang terbaik dari atau langkah apa gitu yang terbaik dari pemimpin-pemimpin dunia ini atau mungkin dari kita sendiri? Sebetulnya sudah berkali-kali ada resolusi umum ya, ada resolusi umum melalui resolusi 181, lalu juga ada konferensi Madrid 1991, ada konferensi Oslo 1993, itu semua dalam rangka untuk memikirkan jalan tengah untuk Palestina dan Israel. Tapi tentu semua resolusi itu sifatnya tidak mengikat. Ya. Resolusi itu atau hasil konferensi itu sifatnya hanya menyampaikan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Apa yang diinginkan oleh masyarakat internasional itu, yaitu yang disampaikan di resolusi, itu yang disampaikan di konferensi. Cuman sifatnya tidak mengikat. Jadi Israel ataupun Amerika
tidak ada kewajiban bagi mereka untuk patuh kepada hasil resolusi. Tidak ada kewajiban bagi mereka untuk tunduk kepada hasil konferensi. Karena sifatnya hanya himbauan, hanya saran. Seperti itu. Jadi isu hukumnya seperti di situ. Kayak gitu. Kalau teman-teman di Fakultas Hukum kan selalu berbicara ada fenomena, ada aturan, yang mana aturan itu ternyata tidak istilahnya Meningkat dari fenomena tadi itu. iya, ada suatu fenomena yang belum ada aturannya atau ada satu fenomena yang ternyata aturannya itu masih kabur seperti itu. Jadi kita merasa bahwa ya selama ini himbauan-himbauan yang dikeluarkan oleh resolusi umum PBB pun juga tidak berpengaruh apa-apa kayak gitu. Nah, tadi kan kayak dari sebutin dari kakak-kakak kayak banyak nih kan udah banyak kayak beredar di masyarakat hal-hal yang mungkin masih ambigu, belum pasti kebenarannya itu. Dari menurut kakak sendiri tuh gimana gitu? Kayak apa yang perlu diberitahukan kepada masyarakat agar sebenarnya mungkin itu belum tentu benar gitu. Ya, jadi ada sebelum berbicara soal miskonsepsi, kita punya satu kesepakatan bersama nih, yang saya kira dari satu ujung dunia utara, ujung dunia selatan pun sepakat bahwa kalau bicara soal kemanusiaan, kita nggak bicara dulu soal politik, kita nggak bicara dulu soal kepentingan hubungan internasional PBB, Amerika, Israel, kita nggak bicara dulu soal latar belakang agama warga Palestina dan Israel, tapi kita semua sepakat soal kemanusiaan. Siapa yang dirugikan, siapa yang ditindas. Seperti itu. Jadi sebenarnya ini konfliknya adalah konflik yang sangat kompleks. Yang mana kita juga nggak bisa lepaskan konflik kemanusiaan ini dari hal-hal sifatnya politis. Yang sifat dari hal yang berbau agama. Memang kita nggak bisa menafikan itu, bahwa memang warga Arab Palestina beragama Muslim mayoritas, bahwa penindas Israel adalah orang yang beretnis dan beragama Yahudi, nggak bisa dinafikan, gitu ya. Bahwa memang Israel punya kepentingan politik untuk menegakkan kepentingan mereka di tengah-tengah Jazirah Arab seperti itu, punya pengaruh di sana, mereka butuh pengaruh di situ untuk mengendalikan ekonomi di situ, nggak bisa dilepaskan. Tapi kalau soal kemanusiaan, saya kira dari ujung utara, selatan, timur, barat, seluruh dunia kayaknya sepakat ya kalau itu memang penindasan seperti itu. Kalau kita bicara soal kemanusiaan ya di dalam ini materi baru banget nih, sekitar satu tahun yang lalu ketika semester 2 itu ada hukum internasional, kita berbicara soal Statuta Roma. Statuta Roma di situ di pasal 6 disebutkan beberapa kriteria suatu kejahatan internasional itu dikatakan sebagai genosida. Ada beberapa. Yang pertama, ada pembersihan atau pemusnahan terhadap etnis, ras, atau agama tertentu. Terjadi apa enggak itu di Palestina? Terjadi. Lalu yang kedua, berupaya untuk membuat etnis, ras, atau agama tertentu hidup dalam lingkungan, hidup dalam kondisi yang tidak layak. Dipaksa mati secara perlahan. Tidak ada makanan, tidak ada listrik, tidak ada air. Itu yang terjadi di Rafah, terjadi di Khan Yunis, terjadi di Gaza Utara. Ya, bisa dilihat fakta-faktanya. Lalu yang ketiga yang paling mengerikan adalah ada upaya-upaya untuk menghentikan reproduksi. Jadi, mohon maaf, ini ada upaya dari penindas untuk mencegah supaya yang ditindas itu tidak punya anak, gitu. Beregenerasi. Tidak boleh menikah, terus tidak boleh hamil, dan itu yang terjadi kayak gitu. Wah, ini kayak ilmu baru nih, kayak jarang-jarang banget diungkap tentang kayak apa sebenarnya hukum internasional tuh sangat banyak hal yang terjadi di Palestina gitu ya. Ya, jadi kalau kita semua lihat fakta-fakta yang terjadi sekarang, ya memang Israel sudah memenuhi syarat untuk disebut sebagai genosida, pelaku genosida, seperti itu. Cuman masalahnya statuta itu harus diratifikasi dulu oleh Israel, harus diratifikasi dulu oleh Amerika dan negara-negara. Masalahnya Israel bukan negara yang meratifikasi atau menganut statuta itu ke undang-undang mereka gitu. Jadi itu nggak mengikat ke Israel. Masalahnya di situ sekarang. Isu hukumnya di situ. Ada fenomena yang mana normanya kabur seperti itu, yang perlu diperjelas lagi. Kayak gitu. Nah, itu kan berarti tadi kan kayak menyangkut tentang hal di sini kan pasti nggak jauh-jauh juga dari geopolitik, dari etnis. Nah, berarti di sini dari menurut mungkin dari Mas Yasin atau Mas Hilmi itu gimana kan kayak kenapa mungkin kan kayak kenapa di Palestina ini kayak isunya tuh terus memanas gitu.
Apa yang bisa membuat kayak masyarakat tuh terus kayak mungkin ada pro dan kontra terus menerus terjadi gitu. Alasan bisa terjadi terus menerus berita isu ini bergilir tuh dari Mas Yasin dan ini kira-kira kenapa nih? Asumsi saya ya. Mungkin waktu di perdebatan media sosial itu sering terdapat kayak perdebatan ini kenapa kamu hanya melihat keadaan di Palestina, kenapa nggak melihat keadaan peperangan di tempat-tempat lain, misalkan di Sudan, di Yaman dan sebagainya. Mungkin jadi pertanyaan utamanya itu atau apa fakta utama itu tadi kejadian atau tragedi Kepalestinaan ini sudah lama, sudah 70 tahun lamanya terjadi. Dan itu pun belum selesai-selesai gitu. Sehingga itu pasti menciptakan apa ya? Sebutannya memupuk rasa solidaritas di antara pertama dari orang muslimnya. Orang-orang muslim pasti melihat bahwa di tanah tersebut ada saudara-saudara kita di Palestina, Betul. ada kiblat pertama dari orang muslim yaitu Masjid Al-Aqsa. Dan itu tentu memupuk solidaritas selama 70 tahun dari teman-teman muslim. Ada permasalahan di keimanan mereka itu. Pasti dari masyarakat secara umum kemanusiaan itu pasti ada kan ya, pasti ada aja yang merasa resah dengan keadaan di Palestina. Dan itu pasti terjadi ketika Afrika Selatan terdapat sebuah gerakan apartheid. Itu mereka masyarakat dunia berbondong-bondong untuk mendukung menghapus apartheid itu. Tentu selama 70 tahun ini juga tragedi ini pasti orang-orang pengen segera menghentikannya gitu. Maka pasti selalu aja pro kontra itu bakal muncul, pembahasan tentang Palestina ini pasti selalu muncul. Dan itu sebuah hal yang natural, sebuah hal yang ya wajar saja karena panggilan hati dari seorang manusia pasti melihat ini sebuah kekejaman yang tidak bisa dibiarkan saja gitu. Mungkin itu. Oke nih. Mungkin dari Kak Hilmi mau ada yang ditambahin lagi nih terkait kayak kenapa masalah ini terus bergulir gitu. Ya karena permasalahannya belum selesai. Nah, Seperti iya, itu. tidak. Dan perlu terus digulirkan seperti itu sampai isu kemanusiaan ini selesai gitu. Maka kita nggak akan terus tinggal diam seperti itu. Sampai ada jalan tengah seperti itu ya. Ada jalan tengah yang tentunya berpihak kepada keadilan. Ya, jalan tengah yang tentunya membuat si penginjak tadi angkat kaki dari leher ya, seperti itu istilahnya Mas Yasin tadi. Ya sampai selama itulah nanti isunya akan terus bergulir seperti itu. Oke. Nah, mungkin selanjutnya nih kan kayak mungkin di beberapa belahan dunia lain itu terdapat kayak mulai ada pergerakan nih. Contoh kayak ada tuh kabar dari contoh yang dari Yaman, apa pasukan Houthi Yaman. Nah, dan sebagainya. Itu dari pandangan Mas sendiri itu kan kayak kalau dari menurut mereka itu kan sebagai kayak salah satu panggilan jihad gitu kan. Nah, menurut dari Mas Hilmi sama Mas Yasin sendiri sebenarnya tuh makna jihad itu sendiri gimana gitu? Mungkin untuk jihad sendiri ya itu ada makna-makna khusus ya. Mungkin kalau saya pribadi bukan murid dari pembelajaran agama benar-benar seperti ulama segitu, tidak ya. Tapi mungkin paham saya jihad itu tidak sebatas dengan perang-perang dan sebagainya. Jihad itu bisa terhitung melawan nafsu, itu termasuk jihad. Atau menuntut ilmu, itu termasuk jihad. Dan membela tanah air termasuk jihad. Seperti perkataan pendahulu kita di para founding fathers Indonesia ya, hubul waton minal iman ya. Itu salah satu apa ya? Hitungannya nasyid atau apa lagu ya? Hubul waton minal iman, ada kan ya? Dari NU, Nahdlatul Ulama. Apa mencintai tanah air adalah sebagian dari iman. Maka jihad yang dilakukan oleh misalkan oleh Palestina untuk memerdekakan diri mereka dari penjajahan Israel itu adalah sebuah jihad yang sangat rasional untuk dilakukan. Kalau untuk mungkin dari Yaman, dari tadi Houthi, terus dari misalkan dari Lebanon, Hezbollah. Mungkin saya no comment dulu sih, karena itu bahasan yang cukup panjang karena saya pribadi belum cukup ilmunya. Mungkin Mas Hilmi ada tanggapan? Ya, barangkali nanti ada diskusi part selanjutnya mungkin kalau mau bahas soal hubungan internasional karena kalau kita bicara soal Houthi misalnya, Hizbullah misalnya, mereka ada hubungan khusus dengan negara tetangganya Irak. Ya tahu sendiri lah seperti itu, negara tetangganya Irak. Ada hubungan khusus seperti itu. Lalu juga kalau kita berbicara soal jihad, ya
kita sudah punya banyak contoh ya di Indonesia contohnya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari sudah mengeluarkan resolusi jihad yang akhirnya menjadi Hari Santri itu. Yang akhirnya menjadi panggilan jihad bagi seluruh santri di Jawa Timur bergerak ke Surabaya. Lalu juga konsep jihad juga yang bagaimana sudah dicontohkan oleh Syahid Ismail Haniyah misalnya, atau sudah dicontohkan sama Yahya Sinwar, Syekh Ahmad Yasin misalnya, yang sudah mencontohkan bagaimana perjuangan mereka menentang penjajahan seperti itu. Itu kalau di Palestina ada mereka, di Indonesia ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ada Jenderal Sudirman yang juga seorang santri. Jadi jihad itu menjadi suatu nilai yang cukup universal di kaum muslimin seperti itu, bahwa jihad adalah eh, perjuangan untuk mempertahankan tanah air, bagaimana jihad melawan nafsu kayak katanya Mas Yasin, seperti itu. Oke nih. Jadi kayak ini kurang lebih untuk konsep jihad itu juga lebih gitu kompleks ya. Kayak nggak cuman kayak melalui perlawanan, juga bisa melalui hal-hal lain lebih itu. Nah, mungkin dari menurut Kak Yasin dan Kak Hilmi ini kira-kira sebenarnya kewajiban kita sebagai seorang muslim baik di Indonesia maupun di dunia itu terhadap kondisi di Palestina saat ini apa gitu. Kayak mungkin apa nih yang kita bisa lakukan, nggak cuman mungkin apabila kayak kita memiliki kelebihan harta bisa menyalurkan hartanya, terus kayak mungkin bagi kita yang masih kekurangan itu kira-kira dari Mas Hilmi dan Mas Yasin gimana nih? Apa yang bisa dilakukan? Mungkin ada sebagai seorang muslim ya, maka kita bicara tentang dalil. Pertama, kenapa kita harus resah dengan keadaan di Palestina? Ada dalil bahwa sesama muslim itu seperti ibarat satu tubuh. Jika satu bagian terluka, maka semua bagian yang lainnya terluka juga. Maka itu sebuah landasan yang kuat banget untuk kita tetap resah dengan keadaan di Palestina, itu pertama. Untuk cara kita berkontribusi atau cara kita menanggapi penjajahan dan penindasan di Palestina, hadisnya juga ada, yaitu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adful iman. Barang siapa yang melihat sebuah kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya pertama. Tangan di sini maksudnya bukan secara tangan sosmed atau gimana, bukan. Tapi ketika kamu mempunyai kekuasaan, misalkan teman-teman misalkan ya sudah dapat jabatan misalkan ya di pemerintahan itu misalkan, dan punya kuasa untuk melakukan sebuah penindakan terhadap kejadian di Palestina, mungkin dengan advokasi dan sebagainya, itu bisa dilakukan dengan tangan tersebut. Jika tidak bisa, maka dengan lisan, dengan menyuarakan, dengan tetap menyebarkan bahwa ini salah dan kita harus tetap menyatakan itu kalau itu salah. Dan yang terakhir, kalau misalkan memang sudah tidak bisa dilakukan, misalkan sudah lelah dengan cara kita tiap hari menyebarkan di medsos dan sebagainya, maka dengan doa itu sudah sangat cukup, karena seorang muslim tanpa doa itu seperti seorang prajurit tanpa senjata ya. Maka itu adalah beberapa cara untuk kita menolong dengan kepada saudara kita di Palestina. Mungkin tambahannya seperti tadi, donasi bisa diberikan dengan lewat beberapa saluran yang terpercaya gitu. Dan juga terutama yang kita bisa lakukan sebagai mahasiswa ya, sebagai muslim lah secara umum, ya tadi tetap disuarakan, tetap dinyatakan bahwa telah terjadi dan sedang terjadi genosida di Palestina, dan kita harus mengangkat genosida itu. Oke. Ini untuk dari langkah-langkah kita ini bisa begitu kompleks ya. Kayak contohnya tadi bisa disuarakan juga tadi dengan dukungan dari hadis. Nah, mungkin kita kan di dalam dunia perkampusan nih, mungkin kalau dari Kak Hilmi atau Kak Yasin, apa nih yang bisa mulai kita lakukan di dalam dunia kampus itu sendiri, kayak misalkan di UB kurang lebih seperti itu. Kita punya platform UBSJP sebagai salah satu platform mempersatukan mahasiswa untuk kepedulian Palestina ya. Kita punya salah satu prinsip kita itu, kita akan terus mengkampanyekan sampai orang yang belum peduli menjadi peduli, sampai orang yang sudah peduli tapi tidak mau bersuara menjadi mau bersuara. Seperti itu. Kita pengen supaya mahasiswa UB itu merasa nggak sendirian untuk menyuarakan Palestina, bahwa ada loh orang-orang yang terorganisir gitu ya, kita sama-sama bareng-bareng yuk kita suarakan gitu ya. Bahkan semangat yang sama. Bahkan rektor kita pun punya semangat yang sama seperti itu. Kita lihat bahwa sudah ada surat keputusan rektor tahun 2023 itu dikeluarkan SK pengangkatan Palestina Solidarity Program, UB PSP namanya, UB Palestine Solidarity Program. Ketuanya adalah Profesor Dr. Setio Widagdo, SHM beliau guru besar hukum internasional di FH. Beliau bersama dengan dosen-dosen yang lain menggerakkan
PSP itu, dan alhamdulillah sudah terkumpul, sempat terkumpul 600 juta rupiah dari Bapak Ibu di PSP seperti itu. Dan semangat itu yang coba kita hubungkan ya, dari PSP, dari UBS terus ke UBSJP. Nanti akan kita tularkan semangat itu ke teman-teman mahasiswa seperti itu. Karena kalau kita lihat 600 juta itu besar ya buat kita, tapi itu sangat kecil buat Palestina. 600 juta itu untuk biaya amputasi, maaf, satu kaki aja kayaknya kurang seperti itu ya. Barangkali seperti itu. Kita coba untuk menularkan seluas mungkin kayak gitu, dan kita sudah sama Mas Yasin dan teman-teman kita kampanyekan banyak dalam banyak bentuk, mulai bukan hanya media sosial, kita gerakan jogging keliling UB sudah pernah sambil bawa bendera Palestina dari Indonesia, kita sudah pernah. Kita bikin teatrikal di CFD, kita sudah pernah. Kita aksi besar di Bundaran sudah pernah ya, bulan Mei akhir seperti itu ya. Sudah pernah. Jadi semua hal sudah pernah kita lakukan. Kita diskusi pernah, seminggu yang lalu kita diskusi di Permata Siga ya. Di situ kita kolaborasi sama beberapa LSM seperti itu, dan tentunya ke depan kita masih akan banyak sekali proyek-proyek kebaikan selanjutnya seperti itu, dalam rangka untuk mengkampanyekan kepedulian kepada Palestina seperti itu. Baik, mungkin wah ini dari begitu banyak nih insight-insight baru dari Kak Yasin dan Kak Hilmi, yang juga ini kan kayak dari Kak Hilmi sendiri kan sebagai mahasiswa hukum nih, begitu banyak juga kayak insight-insight baru nih dari ilmu-ilmu hukum terkait adanya kayak konflik di Palestina ini. Nah, mungkin dari selanjutnya nih, mungkin dari Kak Hilmi atau Kak Yasin punya closing statement nih buat dari pemirsa semua nih. Masih mungkin. Ya, pada intinya closing dari kami yang paling penting adalah teman-teman nggak sendiri, gitu ya. Bahwa teman-teman kalau mau menyuarakan Palestina, teman-teman mau menyuarakan kepedulian kemanusiaan, peduli terhadap perjuangan Palestina, teman-teman nggak sendiri. Ada UBSJP, ada teman-teman LDK, ada teman-teman LDF, semua satu suara. Kita semua sepakat bahwa penindasan, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ingat pembukaan Undang-Undang Dasar, ya, bahwa mukadimah yang tidak akan pernah diubah itu tercantum di situ bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Seperti itu. Mungkin dari Kak Yasin ada yang ingin disampaikan nih, kata-kata terakhir atau pesan motivasi. Mungkin sudah cukup sih ya, karena tentang Palestina ini kita harus tadi tidak boleh ngerasa sendiri, karena tentu dari Israel ini punya banyak cara untuk meredam suaranya ini, dan untuk menghalangi dari peredaman itu kita harus tetap bersatu dan menyuarakan secara bersama-sama. Mungkin itu sih. Oke, mungkin terima kasih banyak nih dari Kak Yasin dan Kak Hilmi udah sempat hadir nih di podcast kita di sore hari ini. Terima kasih banyak juga. Baik, mungkin kayak sebagai juga dari pendapat-pendapat dari Kak Yasin juga Kak Hilmi, semoga menjadi salah satu media kita nih, media untuk menyuarakan bahwa Palestina itu masih belum begitu aman, masih harus terus untuk disemarakan bahwa mereka masih butuh suara bantuan dari kita. Oke, baik, mungkin sekian dari saya untuk dari podcast Ashifa LKIF KUB 2024 ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.